Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Prima Raja Gugu dari jurusan Desain Interior Angkatan 18, Institut Desain dan Bisnis Bali. Kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya dalam mata kuliah Studio Desain Interior 4 dengan kasus perancangan redesign kantor swasta. Baik, presentasi akan saya mulai dari lokasi site yang terpilih untuk perancangan kali ini. Lokasi site merupakan peta yang menunjukkan lokasi atau letak bangunan kantor PT Narda Karya tersebut. Peta mencakup arah dari lokasi site dan bangunan yang terpilih sebagai perancangan redesain interior kantor PT Narada Karya di Denpasar. Lokasi alamat lengkap dari PT Narada Karya ini adalah Jalan Supratman, Gang 3, Denpasar Timur. Berdasarkan kriteria kantor yang ditargetkan, memilih kantor perencana PT Narada Karya yang berlokasi di Jalan WR Supratman, Gang 3, Denpasar Timur, Denpasar, Bali, karena kantor swasta ini memenuhi kriteria yang tepat untuk dilakukan redesain interior. Salah satu dari kriteria tersebut dilihat dari gambar existing yang memiliki beberapa masalah di dalamnya. Salah satunya bangunan yang digunakan adalah bangunan rumah tinggal yang dialihfungsikan menjadi kantor konsultan arsitektur yang sudah berdiri kira-kira lebih dari 10 tahun. Jadi bangunan yang digunakan ini sudah terlihat tua dan usang. Lalu ada beberapa tambahan permasalahan dari karyawan kantor. Salah satunya seperti kurangnya fasilitas parkir, sehingga parkiran di kantor tersebut kurang tertata dengan rapi. Lalu ada permasalahan kurangnya fasilitas rapat, sehingga ketika ada rapat besar jadi harus memesan ruangan yang lebih besar atau tempat yang lebih besar lagi di luar dari kantor tersebut. Lalu ada keluhan dari karyawan yang perokok karena tidak terdapatnya area smoking area di gedung kantor ini. Karena gedung kantor ini dapat dilihat cukup tertutup dan juga ber-AC, sehingga ketika ada perokok yang merokok di dalam ruangan, asap yang di dalam ruangan tidak bisa keluar karena tidak ada celah udaranya. Oke, dari permasalahan pada existing yang sudah saya sebutkan tadi, untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, saya merancang PT Narada Karya ini dengan tema konsep Scandinavian Home Living. Nah, pemilihan tema Scandinavian ini agar kantor yang dirancang memiliki ketampilan yang terkesan simpel, rapi, dan bersih, karena tema memiliki gaya yang mirip dengan minimalis, namun memberikan kesan yang artistik. Penggunaan tema ini karena tampilan awal kantor tersebut terlihat sudah tua dan ketinggalan zaman. Juga suasana dari kantor yang sangat kurang rapi, dan tema ini akan memberikan suasana ruang yang rapi dan bersih. Untuk konsepnya menggunakan konsep home living. Konsep ini digunakan karena bangunan kantor yang digunakan pada awalnya merupakan sebuah rumah tinggal, sehingga perancang ingin menghidupkan kembali kesan rumah tinggal tersebut karena lingkungan kantor yang tidak terlalu besar membuat ada ikatan keluarga antar staf atau pekerja. Konsep ini didukung dengan metode adaptive reuse, yaitu metode yang mengalihfungsikan fungsi lama menjadi fungsi baru. Namun pada perancangan ini lebih mempertahankan nilai bangunan, yaitu rumah hunian yang memiliki fungsi sebagai kantor swasta. Nah, di dalam penjelasan ini, tema Scandinavian itulah mirip dengan tema minimalis yang simple, namun memiliki kesan yang artistik. Contohnya seperti pada tema minimalis, furniture seperti kursi biasanya berbentuk yang sederhana. Contohnya seperti kursi yang berbentuk kotak. Biasanya untuk Scandinavian memiliki bentuk yang lebih dinamis atau yang lebih terkesan lembut agar memberikan kesan yang artistik. Juga Scandinavian ini memiliki tone warna yang mendominasi, juga netral dan natural. Netral dan natural di sini maksudnya penggunaan warna-warna itu warna-warna yang netral. Contohnya seperti warna putih, warna krem, warna-warna pastel, warna abu-abu,
dan lain-lain. Juga untuk yang netral itu menggunakan material-material alami, contohnya ya seperti kayu, batu, dan lain sebagainya. Tema ini juga mengusung hal yang mendominasi, contohnya misalnya yang digunakan adalah ton warna putih, sehingga kira-kira 85% sampai 90% ton warna yang digunakan dalam ruangan itu merupakan warna putih. Lalu untuk home living ini, saya pilih konsep home living ini karena saat survei saya melihat adanya kedekatan antar karyawan karena dilihat sudah bekerja lama di sini, sehingga adanya ikatan antar karyawan, sehingga terkesan seperti keluarga dalam rumah. Jadi saya ingin menghidupkan kesan rumah di dalam kantor tersebut, sehingga menjadi kesan rumah kedua dalam kantor tersebut. Selanjutnya ke gambar kerja. Di sini bisa dilihat ini ada denah awal dari bangunan tersebut. Yang dilihat di sini ada lantai 2-nya yang terlihat terpisah. Yang di depan ini merupakan sebuah gudang yang dipakai sebagai penyimpanan arsip, dan yang di belakang itu ruang tambahan yang bisa dipakai ruang rapat atau ruang kerja tambahan. Nah, untuk bagian di sini itu ada denah bangunan yang sudah di-redesign. Dilihat dari redesign-nya, saya menghilangkan 2 area depan ini untuk menjawab permasalahan yang ada. Salah satunya yaitu kurangnya fasilitas parkiran di bangunan tersebut, sehingga saya menghilangkan area ini sebagai lahan parkiran tambahan untuk bangunan tersebut. Lalu untuk menyesuaikan dengan tema konsepnya, dilihat dari denah redesign ini ada ruang tunggu dan ruang tamu. Nah, sebenarnya ini harusnya sama, cuma perbedaannya ini ruang tunggu hanya sebagai ruang tempat tunggu, ruang tamu itu tempat menyambut tamu dari kantor ini. Belum lagi ini merupakan kantor konsultan, jadi untuk pembahasannya dengan tamu bisa dibahas di ruang tamu ini. Dan itu sama halnya dengan rumah pada umumnya yang memiliki ruang tamu di dalamnya. Lalu dilihat dari lantai 2-nya juga saya menerapkan ada area hot desking. Hot desking itu sebenarnya dia itu meja kerja di kantor, namun tidak seperti ruang studio di sini. Jadi ruang studio itu seperti meja kantor yang pada umumnya memang dia bekerja di situ, bekerja di kantor, jadi dia bisa sampai seharian di kantor itu. Dan jadi berbeda dengan hot desking ini. Hot desking ini dia untuk karyawan yang bekerjanya tidak terlalu lama di kantor, hanya beberapa saat saja. Misalnya dia hanya ke kantor hanya ada keperluan, jadi dia perlu ada ruangan untuk kerja, ya bisa di sini gitu. Harusnya dia bisa hanya berbentuk cuman hanya meja dan kursi, tapi di sini saya menambahkan variasi agar menyesuaikan dengan konsep home living tersebut. Jadi jika di sini ada sofa dan meja, sehingga bisa menimbulkan kesan kebersamaan setiap karyawan di dalam ruangan tersebut. Juga bisa dilihat dari kedua ini untuk yang lantai 1 dan ini untuk lantai 2, yang di bawah lantai 2. Untuk ruangan-ruangan di lantai 1 itu saya menambahkan ruangan-ruangan yang kira-kira dibutuhkannya cepat. Contohnya seperti ruang admin. Ruang admin ini menyimpan beberapa berkas di dalamnya yang diperlukan juga oleh karyawan yang ada di meja resepsionis, sehingga saya sajikan di sini agar dia lebih dekat sirkulasinya ke resepsionisnya. Lalu ada ruang rapat yang saya
letakkan di lantai 1 karena jika ada rapat mendadak di pagi hari atau kapan, jadi dia tidak harus naik lagi ke atas lantai 2 lari-lari gitu. Jadi bisa langsung masuk aja langsung ke ruang rapatnya. Jadi dan untuk ruang kerjanya semua saya letakkan di bagian atas. Jadi semua untuk yang berhubungan dengan karyawan itu di lantai atas, dan untuk fasilitas-fasilitas kantornya berada di lantai satunya. Jadi agar lebih gampang diakses gitu. Lanjutnya ada ke bagian tampak dan potongan. Di sini bisa dilihat tone warna yang digunakan. Saya gunakan di sini tone warna putih sehingga dominan warnanya putih dari setiap ruangan, setiap dinding. Maksudnya tone warna di sini tuh, tone warna putih di sini itu meskipun dia berbeda tapi masih selaras dengan warna putih tersebut. Contohnya seperti meja resepsionis yang di sini saya gunakan. Karena saya menggunakan tone warna putih, jadi saya menambahkan material marmer putih di sini agar selaras dengan warna putih tersebut. Juga dengan material kayu yang lebih terang agar juga selaras dengan warna putih tersebut. Begitu. Untuk hal mendominasi dalam Scandinavian ini bukan hanya terdapat pada dinding, bisa juga pada lantai, pada furniture yang digunakan, atau mungkin material yang digunakan. Lanjut ke bagian potongan C dan D. Nah, di sini saya juga masih menggunakan tone putih tersebut, juga dengan tambahan material-material kayu yang warnanya masih selaras dengan putih tersebut. Nah, contohnya seperti ini, saya menambahkan backsplash mosaic tile di bagian dapur. Meskipun saya menambahkannya mozaik, tapi tetap memiliki kesan yang selaras dengan warna putih tersebut. Jadi saya menambahkannya warna putih tersebut. Seharusnya tidak harus warna putih, tapi bisa menambah warna lain, namun tetap selaras dengan warna putih tersebut. Contohnya abu-abu terang, atau warna kayu terang, atau warna yang masih selaras dengan putih tersebut. Gitu. Berikut ada rencana. Di sini dapat dilihat saya menggunakan cat tembok Dulux warna putih, dan di situ saya menerapkannya hampir di seluruh bangunan. Jadi bisa dibilang itu yang dimaksud dengan mendominasi. Jadi dia hampir di keseluruhan dari bangunan tersebut. Begitu juga dengan lantai, saya menggunakan lantai vinil dengan motif pola bata yang berada hampir di keseluruhan bangunan. Lalu ada rencana plafon, rencana furniture, rencana kusen, rencana elektrikal, rencana titik lampu, rencana air bersih, rencana air kotor, dan detail-detail. Lanjut ke bagian 3D-nya. Ini bisa dilihat sini ada ruangan resepsionisnya. Lanjut ke bagian ruang tamu yang saya sudah singgung sebelumnya. Lalu masuk ke dalam, ada lorong yang langsung masuk ke bagian dapur dan area meja makan. Lalu di sebelah kanan ada kamar mandi. Lalu sebelah yang tadi ada saya singgung ruang rapat, ini ruang direktur. Lalu lanjut ke bagian lantai 2-nya.
Sini ada ruang studio atau ruang kerja yang berada di kantor. Oh ya, untuk yang ini, bagian yang ini adalah ruangan meja tenis. Hal ini saya tambahkan karena ketika saya survei ada area makan di kantor tersebut yang ternyata mejanya tersebut merupakan meja tenis meja, jadi bisa dialihfungsikan sebagai meja makan dan sebagai meja tenis meja. Nah, sepertinya hal itu merupakan kesenangan di dalam kantor ini untuk mereka. Jadi saya tetap menambahkan area tenis meja tersebut, namun memiliki ruangan khusus, jadi terpisah dengan ruangan makan tadi. Jadi saya menambahkan ruang khusus untuk area meja tenisnya, jadi mereka memiliki tempat bermain tersendiri lah untuk di kantor tersebut. Lanjutnya, ini adalah bagian balkon yang bisa menjadi smoking area. Di sini saya menggunakan lantai decking dengan tempat duduk yang built-in, terbuat dari kayu merbau agar tahan air. Lalu ini bagian hot desking yang sebelumnya saya sudah katakan. Lanjut ke bagian animasi 3D. Baik, sekian dari presentasi saya. Oke, tadi adalah animasi dari 3D desain saya dan sekaligus mengakhiri video presentasi ini. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk para dosen pengajar Studio Desain Interior 4 dan asisten dosen yang sudah membimbing kami sampai penugasan selesai. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam bertutur kata ataupun kekurangan dalam materi ini. Terima kasih.